Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rio Dodin dengan NIM A11 2022 14798. Di sini saya akan mempresentasikan hasil segmentasi gambar banjir dengan deep learning menggunakan UNet dan MobileNet video untuk identifikasi area banjir. Pertama-tama, banjir di Indonesia itu cukup marak, bahkan di ibu kota pun jika curah hujan besar, ibu kota terendam banjir. Bahkan beberapa waktu lalu di Lampung dan Aceh terdampak banjir karena pemotongan hutan. Di situ kita bisa lihat pemetaan wilayah banjir sangat sulit karena keterbatasan teknologi dan biaya, bahkan membutuhkan waktu yang lama. Dengan segmentasi gambar banjir dengan deep learning, kita bisa mempercepat pemetaan wilayah yang terendam banjir dengan cepat dan efisien. Pertama-tama, ini adalah notebook kelompok saya. Di sini saya menggunakan dataset dari Kaggle, Flood Area Segmentation. Nah, di sini datanya dibagi menjadi 3, yaitu 70% sebagai train, 20% sebagai val, 10% sebagai data testing. Di sini saya yang pertama menggunakan kelompok saya menggunakan UNet atau baseline. UNet ini adalah salah satu bagian dari CNN. Nah, ini adalah arsitekturnya. Di sini menggunakan UNet. Dan di sini total parameternya yaitu 487.297 dengan trainable parameter 487 ya sama dengan, dan non trainable parameter jumlah 0. Di sini adalah struktur trainnya. Di sini menggunakan 25 epoch. Fungsi metriknya. Di sini visualisasi unitnya nanti akan kita bahas di sini. Di sini maksudnya yang sudah diproses dengan UI-nya. Dan lanjutan MobileNet-nya, video ini transfer learning-nya sebagai pembanding. Di sini menggunakan parameter 5.409.500 ini, dan treble parameternya 3.567.585 dengan non treble parameternya 1.800.000 sekian. Di sini juga menggunakan 25 epoch. Nah, di sini evaluasi lanjutan dan perbandingannya. Di sini kita bisa lihat, nanti saya akan jelaskan di flood segmentation ini. Oke, kita coba. Saya sudah mencari dataset tadi. Kita coba data yang pertama, kita menggunakan yang ini. Ini kita coba menggunakan UNet dulu. Kita analisis gambar. Agak lama. Nah, ini hasil segmentasinya. Di sini pada banjir ini diberikan warna merah. Sebentar, saya lupa menjelaskan tadi.
Nah, di sini unit baseline-nya mendapatkan IOU 0,646, disknya mendapatkan 0,783, pixelnya segini. Nanti kita akan bandingkan dengan yang unit mobil videonya atau transfer learning-nya. Nah, ini adalah perbandingannya. Kita bisa lihat di unit mendapatkan lebih banyak angkanya, tapi jangan terpatok dengan angka, kita harus melihat visualisasinya juga. Oke, selanjutnya di sini mendapatkan main IOU 85%, main discord score 90%, dan pixel akurasi 95%. Kita melihat masknya, kita bisa lihat di sini menggunakan unit ini cukup akurat. Kita lihat, tapi ada beberapa wilayah yang kurang terdefinisi karena ada bangunan-bangunan kecil. Ini tadi gambar 309. Selanjutnya kita lihat menggunakan mobile net-nya. Tadi gambarnya ini 3010. Sebentar, saya lupa. Rame. Kita coba yang ini. Ini menggunakan unit mobile net versi 2-nya. Kita analisis gambar. Nah, di sini dapat terdefinisi, tapi di bagian sini tidak terdefinisi. Kita lihat masknya. Nah, yang bisa terdefinisi hanya yang ini memiliki jumlah air yang cukup lebar. Di sini karena sempit dan gambar tidak terlalu jelas, makanya tidak bisa terdefinisi dengan baik. Di sini ada mode perbandingan. Kita coba bandingkan model. Ini kita citra yang pertama. Prosesnya agak lama. Nah, kita bandingkan di unit. Di sini ada kemajuan unit. Di sini yang terdefinisi ya di sebelah sini kita bisa lihat. Nah, jika menggunakan unit mobilnet V2, nah ini ada tambahan di sekitar sini. Ya, kita lihat binary mesh-nya. Nah, meskipun yang mobilnet V2 ini belum akurat secara 100%, tapi kita bisa lihat di bagian putih ini adalah bagian airnya. Nah, kita bisa lihat di sini ada detailnya, lebih detail dibanding unit. Kita coba gambar yang lain. Kita coba yang seperti perkotaan. Kita coba analisis gambarnya. Di sini kita bisa lihat dengan menggunakan unit. Nah, ini kita lihat masknya. Ini lumayan detail. Semua daerah banjir terdefinisi. Di sini juga dipengaruhi oleh warna bangunan, bahkan awan juga. Nah, ini bisa. Sebenarnya kita menggunakan unit ini, kita analisis, kita coba. Nah, ini menggunakan mobil net, kita lihat masnya. Di sini lebih terdefinisi ya. Kita coba melakukan perbandingan. Kita bandingkan model.
Di sini kita lihat main IOU-nya. Mobilnet memiliki keunggulan 4%. Kita lihat di main dash-nya juga selalu 3%, di sini 2%. Kita lihat divisinya. Nah, di sini Mobilnet lebih detail di bagian sininya. Di sini tidak terdefinisi pada unit. Kita ke binary mask-nya. Kita bisa lihat di unit plus Mobilnet V2 ini kita bisa lihat ke detail lainnya. Nah, di sini kan air tidak ada kan. Nah, jadi gambar juga mempengaruhi proses segmentasinya. Kita bisa coba gambar yang lain. Kita ganti gambar dulu. Kita ganti gambar. Mungkin kita coba ganti gambar yang ada awannya. Sebentar. Nah, ini kita coba menggunakan unit dulu pertama. Nah, di sini kita lihat apa yang terjadi. Nah, ini di unit yang banjir di bagian bawahnya kan. Tapi yang atas ini kan bagian awan. Nah, terdeteksi sebagai banjir juga. Nah, kita coba bandingkan. Nah, di Mobilnet ini yang bagian awan tidak terdeteksi sebagai banjir. Nah, kenapa begitu? Karena di Mobilnet ini tadi ada penambahan parameternya. Yang pertama parameternya Mobilnet. Sebentar. Yang unit cuma menggunakan parameternya sebesar 400.000, sedangkan yang Mobilnet kita tambah parameternya menjadi 5 juta parameter. Jadi Mobilnet di sini lebih unggul karena bisa membedakan awan dan juga daerah banjir. Kita coba yang lain. Kita coba awan yang mungkin biru. Nah, di sini kita coba di unit dulu. Ke 9. Di sini kita analisis. Di sini juga awan terdeteksi sebagai banjir karena warnanya sedikit nyarut dengan daerah banjirnya. Kita coba mode perbandingan. Kita bandingkan model. Nah, pada Mobilnet berhasil membedakan warna ini awannya dengan ini, cuman pada bagian ini ada sedikit kesalahan. Jadi di sini kita lihat di unit Mobilnet V2 daerah yang tidak terjadi banjir itu lebih terdefinisi dan lebih jelas, maksudnya lebih lebih spesifik gitu. Kita lihat di sini kecil-kecil di sini. Kita lihat, kita coba ganti gambar lagi.
Kita coba yang mungkin yang ini. Kita cari yang padat penduduk, padat rumah aja. Nah, mungkin ini kita coba menggunakan unit dulu pertama-tama. Kita analisis. Nah, di sini bisa terdefinisi dengan baik. Kita lihat emasnya. Nah, kita lihat di sini yang tidak terjadi mungkin di sini. Nah, di sini juga ya. Kita bandingkan dengan MobileNet V2-nya. Kita bisa lihat. Nah, di gambar ini menurut saya unit lebih unggul. Kenapa? Karena mungkin karena warna banjirnya ini kan coklat. Sebentar. Nah, di sini unit lebih. Nah, tapi secara angka memang MobileNet ini lebih tinggi akurasinya. Cuman secara visual menurut saya unit ini lebih akurat detailnya. Kita lihat di sini. Di sini terkena banjir. Bagian terkena banjir di sini lebih jelas. Kita coba gambar yang lain. Jadi menurut saya jangan terpaku dengan angka, kita juga harus lihat visualisasinya. Kita ganti gambar dulu. Kita coba warna banjir yang mungkin yang sebentar. Nah, kita coba yang ini. Masuk analisis gambar. Nah, di sini kita lihat unit dapat mendefinisikan secara menyeluruh, cuman ada beberapa bagian yang tidak terdefinisi. Coba kita bandingkan dengan MobileNet. Nah, di sini kita bisa lihat nah, ini banjir. Oh ya, di sini ternyata ada banjir. Nah, di sini kita lihat pada UNEP di sini terdeteksi banjir karena warna air dan warna tanah di sekitar sini itu sama. Jika di MobileNet di sini memang ada sedikit yang terdeteksi, cuman tidak sebanyak di UNEP. Kita lihat mesnya. Bisa dilihat di sini. Di sini area putih ini adalah area banjir. Nah, padahal pada gambar aslinya, nah di sini kan ini kan tanah. Nah, pada unit MobileNet V2 di sini dia dapat mendefinisikan bahwa di sini tidak banjir. Jadi misal ada kebanjiran, kita bisa mencari jalan tercepat untuk evakuasi korban. Kita coba yang lain, gambar yang lain. Kita coba yang warnanya ini agak nyaru. Kita coba unit dulu.
Di sini kita bisa lihat pada gambar ini, kenapa di bagian sini terbaca sebagai banjir, karena lagi-lagi warna air dan warna awan itu warnanya agak sama. Kita lihat masnya. Sebenarnya bisa, ini kan misal korban banjir sebelah sini, kita bisa mengevakuasi korban melewati jalan ini. Nah, di sini kan bisa. Cuman di bagian ini kan ada kesalahan. Kita coba bandingkan dengan model V2-nya. Nah, pada unit plus MobileNet V2 di sini pada bagian ini tidak terdefinisi sebagai banjir lagi, karena parameter tadi kita harus mencoba beberapa parameter untuk mendapatkan hasil yang bagus. Nah, pada mobile unit plus MobileNet V2 ini kita bisa mendapatkan jalur evakuasi dengan mudah. Mungkin sekian. Jadi kesimpulannya, UNET sebenarnya itu efektif untuk segmentasi banjir. Namun dengan penambahan MobileNet V2 ini menambahkan performa lebih tinggi dan lebih akurat. Kita bisa lihat UNET sebenarnya sudah bagus, sudah mampu bekerja dengan baik. Mungkin untuk lanjutan penelitian itu ada beberapa batasan, ada beberapa keterbatasan dataset, karena dataset yang di Kaggle itu kalau bisa ditambah lebih banyak lagi, mungkin kita bisa melakukan pelatihan data yang lebih banyak lagi, jadi kita bisa mendapatkan akurasi yang tinggi dan kesesuaian tadi. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.